Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 52 tahun Radio Kota Batik tetap mengudara, tetap berkarya. Nah, seperti biasa, gimana kabarnya? Malam Selasa ada saya hadir untuk Anda di kesempatan seperti biasa ya. Ada Serbuk Senin Berbuku. Yes. Dan kayak biasanya kalau di Serbuk itu ada buku yang mau saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, gimana kabar Anda? Sehat ya? Semoga aja sehat selalu dan berbahagia bersama orang-orang yang ada di sekitar Anda, di dekat Anda terutama ya. Nah, dan ini dia buku yang mau saya hadirkan ke ruang dengar Anda, masih buku yang sama, yaitu The Secret, karya dari Rhonda Byrne ya. Nah, baik, kita langsung saja ke bagian berikutnya. Kita sudah sampai ke bab yang kelima, kalau nggak salah sih, bab ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Bab ke-6. Bab ke-6 dari buku The Secret, karya dari Rhonda Byrne. Apa sih di bab ke-6 ini yang dibahas oleh Rhonda Byrne ini? Yaitu rahasia relasi. Wow. Nah, kita langsung aja ya ke buku ini. Nanti sambil sedikit-sedikit kita ulas gitu ya. Mary Diamond mengatakan, seorang konsultan Feng Shui, guru dan juga seorang pembicara, menulis begini. Rahasia ini berarti bahwa kita adalah pencipta semesta kita, dan setiap keinginan yang ingin kita ciptakan akan mewujud dalam hidup kita. Oleh karenanya, keinginan, pikiran, dan perasaan kita sangat penting karena akan mewujud. Nah, suatu hari saya memasuki rumah seorang direktur seni, seorang produser film terkenal. Di setiap sudut ia memasang gambar yang indah dari seorang perempuan telanjang yang terbungkus kain. Ia agak berpaling, seolah-olah berkata, "Saya tidak melihatmu." Saya berkata kepada direktur itu, "Saya kira Anda mengalami masalah dalam relasi romantis Anda." Dan dia berkata, "Apa Anda peramal?" Tidak, tapi lihatlah, perempuan yang sama itu ada di 7 tempat. Ia lantas berkata, "Tetapi saya menyukai jenis lukisan seperti itu. Saya melukisnya sendiri." Saya berkata, "Itu lebih buruk lagi, karena Anda memasukkan semua ciptaan dan kreativitas Anda ke dalamnya." Ia seorang pria tampan yang dikelilingi aktris-aktris karena itulah pekerjaannya. Tetapi ia tidak memiliki hubungan yang romantis. Saya bertanya padanya, "Apa yang Anda inginkan?" "Saya ingin berpacaran dengan 3 perempuan dalam seminggu," katanya. "Baiklah, lukislah. Lukis diri Anda bersama 3 perempuan dan gantung lukisan itu di setiap sudut ruang Anda." 6 bulan berikutnya, saya bertemu dia dan bertanya, "Bagaimana kehidupan cinta Anda?" "Hebat. Para perempuan menelpon saya, mereka ingin berpacaran dengan saya. Karena itulah permintaan Anda," kata saya. Ia berkata, "Saya merasa sangat senang. Selama bertahun-tahun, saya tidak punya pacar dan sekarang saya pacaran 3 kali seminggu. Mereka memperebutkan saya." "Baguslah," kata saya. Kemudian ia mengatakan pada saya, "Sekarang saya menginginkan kestabilan. Saya ingin menikah. Saya menginginkan romansa." Saya berkata, "Baiklah, lukislah." Ia melukis sebuah relasi romantis yang indah. Setahun kemudian, ia menikah dan sangat bahagia. Ini disebabkan karena ia telah menyingkirkan permintaan lainnya. Ia telah berharap selama bertahun-tahun tanpa mewujud.
arus luar dari dirinya, yaitu rumahnya, selalu berlawanan dengan keinginan atau permintaannya. Jadi, jika Anda memahami pengetahuan ini, Anda bisa mulai menerapkannya. Kisah Mary Diamond ini tentang kliennya adalah sebuah contoh yang sempurna tentang bagaimana Feng Shui mencerminkan ajaran-ajaran rahasia. Kisah ini menggambarkan bagaimana pikiran kita mencipta dengan kuat ketika kita menerapkannya dalam tindakan. Setiap tindakan yang kita ambil harus didahului sebuah pikiran. Pikiran menciptakan kata-kata yang kita ucapkan, perasaan yang kita rasakan, dan tindakan-tindakan kita. Tindakan memiliki daya yang kuat karena tindakan disebabkan pikiran-pikiran. Kita tidak bisa menyadari apa pikiran-pikiran terdalam kita, tetapi kita dapat melihat apa yang telah kita pikirkan dengan melihat tindakan-tindakan yang telah kita ambil. Dalam kisah produser film di atas, pikiran-pikiran terdalamnya dicerminkan melalui tindakannya dan situasi sekelilingnya. Ia telah melukis banyak perempuan, tetapi semuanya berpaling menjauh darinya. Dapatkah Anda melihat pikiran terdalamnya? Meskipun kata-katanya mengatakan bahwa ia menginginkan relasi dengan perempuan, tetapi pikiran terdalamnya tidak mencerminkan hal ini melalui lukisan-lukisannya. Dengan sengaja ia memilih untuk mengubah tindakannya. Ia dapat berfokus sepenuhnya pada apa yang ia inginkan. Dengan sebuah pengalihan yang sederhana, ia mampu melukis hidupnya dan memanggilnya ke eksistensi melalui hukum tarik-menarik. Nah, ketika Anda ingin menarik sesuatu ke dalam hidup Anda, pastikan tindakan Anda tidak berlawanan dengan hasrat Anda. Salah satu contoh yang sangat bagus dari hal ini diberikan Mike Doki, salah seorang guru yang dimunculkan dalam film The Secret. Dalam kursus audionya yang berjudul Running the Universe and Engaging the Magic. Ini adalah kisah seorang perempuan yang ingin menarik pasangan hidup sempurna ke dalam hidupnya. Ia sudah melakukan semua hal yang benar. Ia sudah memiliki gambaran yang jelas tentang pria yang diinginkannya, membuat rincian dari semua kualitas pria itu, dan memvisualisasikan. Tetapi terlepas dari semua hal ini, tidak muncul tanda-tanda kehadiran pria itu. Kemudian, suatu hari, ketika ia pulang ke rumah dan memarkir mobilnya di tengah garasi, ia terkejut ketika menyadari tindakannya berlawanan dengan apa yang ia inginkan. Jika mobilnya berada di tengah garasi, tidak ada ruang untuk mobil pasangan idealnya. Tindakannya mengatakan kepada semesta bahwa ia tidak percaya bahwa ia sedang menerima apa yang ia minta. Jadi, ia segera membersihkan garasinya dan memarkir mobilnya di salah satu sisi, menyisakan ruang untuk mobil pasangan idealnya di sisi lain. Kemudian ia masuk ke kamar tidurnya dan membuka lemari yang penuh dengan pakaian. Tidak ada ruang untuk pakaian pasangannya. Jadi, ia memindahkan beberapa pakaiannya untuk menyisakan ruang. Ia juga selalu tidur di tengah ranjang. Jadi ia mulai tidur di satu sisi dan menyisakan ruang untuk pasangannya. Perempuan ini menceritakan kisahnya kepada Mike Doki pada suatu makan malam bersama. Dan di sana, duduk di sebelahnya adalah calon pasangan idealnya. Setelah melakukan semua tindakan ini dan bersikap seakan-akan ia sudah menerima pasangan idealnya,
pasangan ideal itu datang ke dalam hidupnya dan sekarang mereka bahagia dalam pernikahan. Sebuah contoh lain yang sederhana datang dari bersikap seakan-akan adalah kisah adik saya, Glenda, manajer produksi film The Secret. Ia tinggal dan bekerja di Australia, dan ia ingin pindah ke Amerika Serikat dan bekerja bersama saya di kantor Amerika kami. Glenda mengenal rahasia dengan baik, jadi ia melakukan segala sesuatu yang benar untuk mendatangkan apa yang ia inginkan. Tetapi berbulan-bulan berlalu dan ia masih berada di Australia. Glenda mengamati tindakan-tindakannya dan menyadari bahwa ia tidak bersikap seakan-akan ia sedang menerima apa yang ia minta. Jadi ia mulai melakukan tindakan yang sesuai. Ia mengatur segala sesuatu dalam hidupnya untuk persiapan berangkat. Ia menghentikan semua keanggotaan klub, menyumbangkan benda-benda yang tidak akan dibutuhkannya, mengeluarkan koper dan mengemasnya. Dalam 4 minggu, Glenda sudah berada di Amerika Serikat, bekerja di kantor kami. Nah, pikirkan apa yang telah Anda minta, dan pastikan tindakan-tindakan Anda mencerminkan apa yang ingin Anda terima, serta tidak berlawanan dengan apa yang telah Anda minta. Bersikaplah seakan-akan Anda sedang menerimanya. Lakukan persis seperti apa yang akan Anda lakukan jika Anda menerimanya hari ini. Dan ambil tindakan-tindakan untuk mencerminkan harapan itu. Siapkan ruang untuk menerima hasrat Anda, dan ketika Anda melakukannya, Anda mengirimkan sinyal harapan yang kuat. Lalu, apa tugas yang berikutnya? Saya masih akan bersama Anda di Serbuk. Tapi kali ini kita jeda terlebih dahulu. Kita simak satu lagu dulu. Satu nomor musik dari Qua Ethnica yang memang sengaja kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini di Serbuk Senin Berbuku. Terima kasih yang sudah mampir di live TikTok Tukang Ngoceh. Ada Masyita, ada TX Idox, terus ada siapa lagi nih? Ada Asterut, ada Rita, ada Kawitan Ningsun, dan lain sebagainya ya. Nah, Anda yang mau ikutan beratensi boleh ya di 0855420912. Ditunggu atensi Anda ya.